Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahul izzatu wal jabarut wa biyadihil mulku wal malakut wa lahul asma'ul husna wan nu'ud. Al-alimu fala ya'zubu anhu ma tudhiruhun najwa ayukhfiyu sukut. Al-qadiru fala yu'jizuhu syai'un fis samawati wal ardi wa la yafut. Angsha'ana minal ardina sama wasta'marona ajyala wa umama wa yassarana minha arzaqa wa qisama taknufunal arham wal buyut wa yakfaluna rizqa wal qut wa tublinal ayyam wal waqut wa ta'tawirunal ajal allati khutta ala kitabuhal mawqut falahul baqa wa thubut wa wal hayyul ladzi la yamut wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nabil arabil maktubi fi tawrat wal injil man'ud alladhi tamakhadha li fisalil kaun qabla an tata'aqabal ahad was sabut wa yatabayanu zuhal wal yahamut wa ala ali wa ashabil ladina lahum fi suhbatil ba'idul athari wasid wasyamlul jami'u fi mudaharatihi wa li aduwihi musyamlus syatid sallallahu alaihi wa alaihim mattasala bil islami jadduhul mabkhut wa anqata'a bil kufri habluhul mabtut wa sallama tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Akhwati wa akhwati rahimakumullah, segenap ustadz ustadzah, kemudian segenap para santri, santriwan dan santriwati Kriya Quran Ma'anal Islam Indonesia. Alhamdulillah pagi ini kita sengaja lebih awalkan ya, karena saya dan ustadzah nanti mau ke Kabupaten Ngawi sebelum duhur kemungkinan. Dan untuk raker hari ini kita pending dulu, nanti hari Rabu ya, untuk Ustadz Farudin sama Ustadz Ani hari Rabu. Ala kulli hal pagi ini mari kita mulai dengan tidak lupa kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa kita hitung. Kalau kita mau menghitungnya, kita mau menggunakan alat secanggih apapun ya, maka tidak bisa kita hitung, karena nikmat itu sangat kita rasakan bahkan dalam diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, nikmat-nikmat untuk kita. Afala tubsiruna, kenapa kalian tidak melihat itu? Betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Contohnya gini, kalau kita perhatikan betapa indahnya, betapa mantapnya dan bijaksananya Allah menciptakan alam semesta ini ya. Kita contohkan ya. Kenapa yang namanya buah semangka itu apa itu? Yang namanya pohon yang kecil, kenapa buahnya kok besar sementara pohon yang besar buahnya kecil? Dulu ada seorang yang pernah mikir-mikir Allah itu tidak adil. Kenapa yang pohon kecil kok buahnya besar, pohon besar buahnya kecil? Suatu ketika dia sedang mungkin habis rehat ya. Kalau dalam bahasa kita istirahat, dia duduk di bawah pohon besar ya. Ketika dia sedang lesehan, sedang berbaring di bawah itu, tiba-tiba ada buah jatuh dari atas. Dia baru sadar ternyata itu hikmahnya. Kenapa pohon besar buahnya kecil? Ini kalau pohon besar buahnya besar, remek saya ini. Ya, di bawahnya itu. Artinya apa? Luar biasa. Termasuk kenapa misalkan ada di antara hewan-hewan itu ada yang misalkan hewan yang punya sayap, ada yang tidak. Kenapa seperti gajah itu nggak punya sayap? Kita bayangkan kalau gajah punya sayap, nggak ada orang punya rumah. Ya, dia terbang terus masuk ke rumah orang, hancur rumahnya. Ya. Kenapa manusia, ini gambarnya manusia, kenapa manusia itu, kita contohkan misalkan matanya itu ada di depan. Ya bener, ya. Kalau mata di belakang nanti bakul spion nggak laku nih. Ya.
Artinya apa? Mari, nikmat luar biasa. Termasuk bagaimana kita hari ini kita masih bisa bernafas, diberikan kesehatan, bisa datang ke tempat ini itu nikmat sekali. Alhamdulillah ini kita sudah sampai edisi ke 162. Ini pengajian yang yang saya kontinuitas berkelanjutan yang di atas 100 pertemuan ya. Yang lain barangkali yang mendekati itu kajian di tafsir tematik di Masjid At-Taqwa di Honggowongso ya, di Panularan itu sudah edisi ke-55 tafsir tematik. Kemudian tafsir Jalalain di Laweyan yang di Nurul Huda Karangasem sudah tadi malam edisi 50. Jadi masih panjang untuk menjadi edisi Senturian ya, yang edisi 100 minimal 100 itu masih butuh waktu yang panjang. Sementara tafsir yang sedang kita kaji bersama ini, kita bersama-sama mentadaburi bersama, belajar bersama ya. Saya tidak merasa paling pintar, tapi saya juga dengan ini saya belajar, saya banyak menyampaikan tafsir justru ketika saya mengingat yang pernah saya sampaikan. Jadi seperti sebuah rekaman. Ala kulli hal, mari ya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa membuat orang lemah. Orang dengan bersyukur dia akan semakin kuat ya. Ada sebuah kisah ya dulu, ada di zaman Bani Israel. Saya nggak tahu apa udah saya sampaikan belum ya. Di zaman Bani Israel itu ada, udah apa ya disampaikan Habib itu ya. Jadi intinya ada orang yang menangis, seorang ibu yang menangis di sebuah pemakaman karena anaknya sudah meninggal. Saya itu seorang nabi menanyakan, berapa umur anakmu? 300 tahun. Dia kemudian menangis. Ternyata di setelah zaman Nabi saat itu akan ada seorang nabi yang umur umatnya hanya 70, 60 dan 80. Bahkan di antara kita ini, di zaman kita, zaman umat Rasulullah, ada yang umurnya mungkin 50, ada yang umurnya 40. Artinya lebih sedikit lagi kesempatannya. Oleh karena itu umur yang singkat ya. Barangkali kita ini hidup, kalau bisa dikatakan manusia itu kan hidup itu kan sebentar ya. Ketika dia lahir diadzani telinganya. Ketika dia meninggal, kemudian ketika mau dimakamkan ada iqomah. Artinya manusia hidup antar adzan dan iqomah. Sekarang saya tanya, masjid yang paling antar adzan dan iqomah berapa menit? Kalau masjid Manarul Islam mungkin bisa setengah jam ya, kan nunggu jamaahnya datang. Kalau umumnya saya tahu kemarin ketika saya di masjid mana ya, itu 20 menit paling lama. Artinya apa? Hidup itu paling buanter hanya 20 menit. Kalau melihat antara tadi ya, bahwa kita lahir diadani, kemudian mati diadani ketika sebelum diinjak dengan tanah ya, dimakamkan. Jadi al-hayatu hiya ma bainal adzani wal iqamah. Hidup itu hanyalah digambarkan antara adzan iqamah sebentar. Hanya 20 menit. Mari ya, yang hidup yang sebentar itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, termasuk pagi ini kita datang ke tempat ini ya. Tidak ada alasan lain, tidak ada karena takut dikena skors, kena poin dan semisalnya, tapi kita semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan ridha ini menjadi wasilah kita dimudahkan ya, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan pertolongan Allah nanti ya. Semoga Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Kita lanjutkan ayat yang ke-60, ayat 60 dari surah At-Taubah. Silakan dibuka bagi yang membawa mushaf ya atau menyimak. Masih ada yang makan? Kalau yang masih makan disambung ya, disambung nanti. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait mengenai pertemuan yang lalu di pekan yang edisi 161 membahas tentang mengenai masalah zakat ya. Tentang masalah Rasulullah membagi zakat kepada orang-orang, ada di antara mereka yang ridho dengan pemberian Rasulullah. Ini kalau para sahabat, kemudian para kaum muhajirin, kaum ansor, mereka selalu ya di berbagai momen mereka lebih mengutamakan ridha Rasulullah SAW. Suatu ketika setelah peperangan ya, peperangan yang mana Rasulullah SAW itu membagikan ghanimah ke berbagai orang. Ada mereka yang di kaum-kaum yang baru masuk Islam pulang membawa ratusan onta, ada ratusan kambing dan seterusnya. Muhajirin, ansor, orang-orang kaum muhajirin ya, dan juga kaum-kaum ansor, mereka bersama Rasulullah. Dan mereka kemudian kembali ke Madinah dan tidak membawa apa-apa. Saat itu para sahabat muhajirin ansor mereka merasa, ya Rasulullah, kami kan selalu bersama dengan engkau, kami kok enggak membawa apa-apa. Rasul mengatakan, hai para sahabatku, kalian pilih mana, mereka pulang membawa kambing dan onta dan kalian pulang membawa Rasul kalian. Mereka mengatakan kami ridho dengan Rasul kami. Luar biasa para sahabat itu. Ya sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini ketika ditanya
Berbeda dengan Umar. Umar ditanya, "Wah, Umar, berapa yang kamu tinggalkan buat keluargamu ketika Rasul hijrah?" "Ya Rasulullah, aku tinggalkan buat keluargaku separuh hartaku." Kata Abu Bakar, jawaban yang susah dan tidak akan mungkin terjadi di zaman sekarang. Abu Bakar mengatakan, "Taraktu lahum wa rasulah." Aku tinggalkan untuk keluargaku buat mereka semua. Aku tidak meninggalkan harta, tapi aku tinggalkan Allah dan Rasulnya, kata Abu Bakar. Itu nggak mungkin kita terapkan di zaman sekarang. Seorang suami pamitan mau keluar, "Istriku, saya mau berangkat keluar, ya, saya nggak ninggalin apa-apa. Pokoknya saya berangkat, lillahi ta'ala, pokoknya kamu di rumah yang baik-baik saja. Nggak usah nunggu 5 menit ompreng melayang." Itu suami yang kurang ajar, nggak bertanggung jawab. Ada juga ya keluarga yang suaminya ada acara keluar kemana, kemudian istrinya di rumah keleleran. Artinya apa? Itu adalah bagian kewajiban seorang suami. Tidak boleh meninggalkan keluarga dalam keadaan yang tanpa diberikan nafkah untuk mereka. Kemudian innama shadaqatul fuqara'i, sesungguhnya sedekah itu artinya adalah zakat maksudnya ya. Dalam ayat ini ayat yang membahas tentang 8 golongan yang mereka bisa mendapatkan zakat. Lil fuqara'i wal masakin, untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ada 2 pendapat, perbedaan apa yang membedakan antara fakir dan miskin. Ada yang mengatakan bahwa fakir itu lebih sangat kekurangan ketimbang orang miskin. Ada yang mengatakan miskin itu lebih parah ketimbang fakir. Intinya ada 2 pendapat ya. Keduanya intinya sama-sama golongan atau asnaf yang mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Terkait masalah perbedaan saya kira kurang begitu penting ya. Karena kita mau berdebat apapun nyatanya mereka juga sangat membutuhkan ya. Jadi kalau perlu mereka semua yang golongan seperti ini ya, itu mereka diberikan bagian zakat mereka. Kemudian lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha, dan orang yang mereka mengumpulkan zakat. Para amil mereka juga berhak mendapatkan zakat. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum. Al mu'allafati qulubuhum, dan orang kaum ya, kaum yang mereka hatinya ingin diambil hati, artinya hati mereka ingin ditarik kepada Islam. Jadi mereka para pembesar Arab atau orang-orang yang mereka biar mereka tertarik masuk Islam, maka itu menjadi misi atau visi dari pemberian zakat itu. Maka dalam riwayat At-Tabari meriwayatkan dari Sofwan bin Umayyah mengatakan, laqad a'tani Rasulullah. Ini hadis ini bisa menjadi apa? Menjadi salah satu cara dakwah kita ya. Bagaimana kita mengajak orang, bagaimana caranya? Laqad a'tani Rasulullah. Rasul telah memberi kepadaku, wa innahu la abghadun nasi ilai. Dan Rasul saat itu manusia yang paling aku benci. Aku tuh paling benci Rasulullah, tapi dia selalu memberiku. Famaza la yu'tini. Rasul terus memberiku, hatta innahu la ahabbun nasi ilai. Sampai beliau menjadi manusia yang paling aku cintai. Dari manusia paling dibenci menjadi manusia yang paling dicintai, itu adalah salah satu di antara hasil dari apa? Dari kedermawanan tadi. Artinya apa? Salah satu metode dakwah adalah bagaimana kita mengambil orang kemudian banyak memberi kepadanya, dan itu menjadi hal yang membuat ia semakin dekat dengan kita ya. Dan tentunya itu dalam koridor keikhlasan ya. Artinya gini. Artinya ketika seorang memberi niatnya supaya orang mereka masuk Islam, dan ketika dia sudah tidak menolak Islam, bukan berarti kemudian dihentikan bantuan itu. Kalau kemudian dihentikan, itu menunjukkan seorang tidak ikhlas. Makanya ketika seorang itu memberi kepada kita, maka yang membedakan antara ikhlas dan tidak adalah orang tersebut, kita mau bagaimanapun dia tidak memiliki kepentingan. Yang penting kepentingannya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ente itu tak kai sering saya kasih kok sekarang sama saya nggak sopan. Udah mulai busuk nggak saya kasih. Nggak seperti itu ya. Jadi seorang memberi harus murni karena Allah, bukan karena faktor-faktor yang lain ya. Kemudian wafir riqabi, dan untuk budak, maksudnya zakat diberikan kepada budak supaya itu menjadi menebus dia dari perbudakan itu. Litakhlisihim minar riqi, untuk membebaskan mereka dari budak. Berarti ar-riq itu budak. Dan budak itu macam-macam ya. Ada namanya budak mukatab. Budak mukatab itu
budak yang seorang majikan mengatakan, kalau kamu bisa membayar sekian nilai nominal, maka kamu akan aku bebaskan. Ada lagi namanya apa? Itu budak mukatab. Makanya budak mukatab ini kita punya pintu di sana memberikan harta zakat ke mereka, para budak mukatab, untuk mereka membebaskan diri dari jerat perbudakan. Itu di zaman dahulu. Kalau zaman sekarang ada perbudakan ya? Kalau sekarang barangkali ada perbudakan dalam bentuk lainnya, eksploitasi, ya, eksploitasi pekerja, atau kemudian sekarang itu ada namanya mengejar keuntungan semaksimal mungkin. Bahkan kalau bagi perusahaan yang besar itu ya, lampu oglangan 1 jam saja itu udah kehilangan miliaran, karena udah besar. Makanya mereka tuh menghitung, orang-orang barat tuh mereka mengatakan bahwa al waktu athmanu minad dahab, waktu itu lebih mahal ketimbang emas, karena mereka melihat semua itu hitungannya nilai nominal rupiah. Beda dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan mau'idah atau memberikan nasihat kepada kita, wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asa. Kami jadikan malam sebagai libasa pakaian dan siang sebagai pencaharian. Artinya ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk bekerja. Tapi kalau orang-orang barat, waktu 24 jam itu digunakan semua. Apalagi sekarang tuh ada ya, di mana-mana tuh ada namanya mall 24 jam, warung makan 24 jam ya. Mereka rela untuk membayar satpam demi supaya mereka mendapatkan keuntungan yang lebih banyak 24 jam. Tetapi masjid hanya 10 menit sebelum adzan, 10 menit ketika sholat, 10 menit ketika satu survei ya di berbagai masjid di Palur ini, satu pernah mensurvei, rata-rata jamaah itu tidak kuat lebih 10 menit setelah salam. Saya pernah ngitung di masjid itu ada 50 orang, menit yang kedua tinggal 40, menit yang keempat tinggal 30, menit yang keenam tinggal 20, menit yang ke-8 tinggal 10, menit yang berapa? Mendekati 10 saya yang keluar. Enggak apa juga nih. Artinya apa? Itu survei, artinya betapa orang itu sudah susah untuk diajak berzikir, itu susah ya. Makanya kalau kita melihat orang itu sampai zikir sampai berjam-jam, itu luar biasa ya. Luar biasa. Padahal Allah mengatakan wadzakirina wa katsira, wadzakirati, dan orang-orang yang berzikir, banyak berzikir, baik laki-laki atau perempuan, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima ya. Allah akan menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang agung. Betapa susahnya orang untuk apa? Kuat berzikir. Maka minimal lah sebagai santri ya di Manal Islam ini, dan kita para ustadz ya, para santri tiap hari harus meluangkan waktu untuk berzikir. Ma'al ma'thurat, berzikir setelah sholat minimal ya, pagi petang atau salah satu pagi saja atau sore saja. Jangan sampai seharian kita tanpa zikir. Kenapa demikian? Karena zikir adalah kekuatan. Az-zikru silahul mu'min. Zikir adalah senjata seorang mukmin. Kalau kita nggak punya senjata, kita akan loyo. Ibnu Taimiyah mengatakan, ketika ditanya Ibnu Taimiyah, bagaimana Anda bisa kuat seperti itu? Anda itu ulama, bisa mengalahkan orang-orang Tartar. Bagaimana kekuatan Anda luar biasa? Beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan zikir pagi dan petang. Kalau seandainya aku tinggalkan zikir pagi dan petang, beliau mengatakan lasak kotot kuaya, maka kekuatan saya akan hilang. Artinya kekuatan seorang ulama itu ada pada zikirnya dan ada pada sholat malamnya termasuk. Kemudian wal gharimina, dan orang-orang yang berhutang ya. Jadi orang-orang yang mereka kalau hutangnya cuma sedikit 5.000, 10.000, nggak usah diusulkan zakat ya. Tapi kalau hutangnya sudah banyak sekali, menumpuk, dan ini bisa membahayakan ya. Kalau hutang, sementara yang memberikan piutang itu tidak mau membebaskan, misalnya hutang 1 miliar berat itu, bagaimana ini? Ya coba diusulkan ke lembaga zakat. Nanti itu biar paling nggak ditutupi sehingga dia kemudian nanti ketika di akhirat itu amalnya tidak tertahan. Jangan sampai nanti kemudian tertunda masuk surga, ente kok masih belum masuk surga ngapain? Ini masih punya hutang ini di dunia. Nah ini karena hutang tadi terkait mengenai hak manusia ya, itu tidak akan selesai kecuali itu diserah kembalikan kepada yang memiliki hak ya. Makanya kalau orang punya hutang jangan main-main ya. Jangan gampang berhutang kecuali memang itu terpaksa. Kalau orang dulu mengatakan gali lubang tutup lubang, itu nggak akan menyelesaikan masalah ya. Hutang akan terus menumpuk dan kemudian yang terjadi adalah orang itu bingung ya. Maka orang berhutang itu kan
dia tuh hidupnya selalu susah ya. Dia khawatir jangan-jangan sebelum saya lunas ini saya mati. Ya, saya kemudian tidak bisa. Tapi kadang ada orang yang cuek-cuek aja. Ente kok berani hutang gimana nih? Hutang kok banyak sekali. Di mana-mana hutang. Alasannya gini. Wah, nggak masalah. Nak mati kan yo sing bayar ahli waris kan. Masa ada orang-orang di alam kubur membayar hutang? Ya, nggak ada. Tetapi kan jangan sampai kita meninggalkan generasi untuk yang akan datang, keluarga kita, bukan kita tinggalkan harta warisan, malah meninggalkan hutang yang banyak. Jangan ya. Itu seperti itu. Faridatan minallah. Nah, wal gharimina wa fisabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah. Ini kalau di sini disebutkan maksudnya adalah wal mujahidina, al mujahidina wal murabitin, dan para mujahid dan orang-orang yang al murabit, yang mereka berjaga di batas-batas wilayah ya. Kemudian wama tahtaju ilaihil harbu minasilah wal itad, dan untuk keperluan peperangan yang berupa senjata maupun kebutuhan terkait peperangan. Tetapi memang kalau kita membaca ayat-ayat yang lain ya, ketika Quran bicara mengenai wa anfiqu fi sabilillah, maka dalam tafsir Jalalain dikatakan maksud dari sabilillah itu adalah setiap ketaatan. Jadi semua ketaatan itu masuk fi sabilillah. Maka ada ulama yang kemudian mereka memberikan fatwa seorang santri itu mereka juga bisa mendapatkan zakat dari masuk bukan kategorinya yang enak, itu kategori fisabilillah, karena mereka dalam kondisi fi thalabil ilmi, maka mereka dalam jalan kebaikan ketaatan, maka termasuk fisabilillah, maka mereka bisa mendapatkan zakat. Masalahnya kita masih belum tahu siapa yang akan memberikan zakat ke sini. Karena sekarang itu beda dengan zaman Umar bin Abdul Aziz. Sekarang itu luar biasa ya. Umar itu di zaman beliau tidak ada orang yang kekurangan. Sampai saat itu yang namanya petugas, orang tuh mau mencari orang yang menerima zakat susahnya bukan main. Kenapa? Setiap orang itu mereka mau berzakat. Jadi mereka nggak menerima zakat. Akhirnya barang melimpah, nggak ada yang menerima zakat. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Karena semuanya adil, kemudian makmur, negara makmur, nggak ada orang miskin, semuanya ingin zakat. Jadi banyak orang para dermawan susah mencari orang miskin, susah mencari orang yang kesusahan. Beda dengan zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini betapa susahnya kita, banyak orang yang membutuhkan ya, tapi betapa susahnya mencari para donatur, para dermawan ya. Dan bahkan sekarang itu para donatur dermawan itu udah mulai tersekat-sekat. Saya tuh kalau mau donat, saya hanya mau ngasih donasi, tapi donasi saya hanya untuk kelompok A, saya untuk kelompok B, saya untuk kelompok C. Sementara umat ini begitu besarnya ya. Kita ini kan di Indonesia khususnya ya, banyak sekali ormas. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Salafi, ada Jamaah Tabligh, ada Al-Irsyad, ada MTA, banyak sekali. Sehingga kalau masing-masing itu memikirkan urusan sendiri, kelompok masing-masing, bagaimana kita bisa mengurus untuk masalah bersama. Nah itu yang sering terjadi adalah semua kemudian zakat dikumpulkan dan itu dibagikan itu untuk kelompok masing-masing, sehingga tidak merata untuk seluruh umat yang ada. Makanya mari ya, saya mengajak kepada sadar anda semuanya, kalian semuanya, kita semuanya, bahwa ketika kita memberi, kita jangan melihat siapa yang kita beri, tapi ingatlah ketika kita memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala setiap orang yang berbuat baik. Itu aja. Faridatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui, hakimun, dan maha bijaksana. Artinya maha bijaksana itu semua yang Allah lakukan, Allah kerjakan itu semua dengan hitungan-hitungan dan kalkulasi kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, tambahan ya. Tambih itu mengingatkan, terakhir adalah latifah, artinya sesuatu yang lembut dari sebuah kalimat atau ayat dalam Quran yang sudah kita kaji hari ini atau beberapa saat yang lalu ya. Zamakhsyari, Imam Az-Zamakhsyari, beliau berkata dalam ketika menafsirkan ayat waqil udu ma'al qaidin, kalian duduklah bersama orang-orang yang duduk, beliau mengatakan hadza dzammun lahum, ini adalah celaan untuk orang yang duduk. Jadi perintah tapi maksudnya adalah celaan. Jadi kadang dalam bahasa Arab itu ada ya, redaksinya seperti perintah, tetapi sebenarnya itu adalah untuk melemahkan dan mencela.
Maka uq'udu ma'al qaidin, kalian wahai orang-orang yang sehat-sehat, orang-orang yang kuat, para kaum laki-laki yang sebenarnya bisa berangkat perang, duduklah bersama orang yang duduk. Maka kalian duduklah bersama kaum wanita, duduklah bersama anak-anak kecil, duduklah bersama orang-orang yang sakitnya bertahun-tahun dan mereka tinggal di rumah. Karena dalam perang fisabilillah ya, perang melawan orang-orang kafir, perang yang syar'i, jihad ya, itu ada beberapa golongan yang mereka diperbolehkan untuk tidak berangkat perang. Itu kaum wanita, itu mereka bisa di rumah, kecuali memang ada kaum wanita yang di zaman dahulu ya, itu banyak mereka yang juga ikut perang juga ada. Dalam konteks Indonesia kita pernah mengenal Dut Nyadin, Dut Mutia dan lain-lain ikut perang juga, perang kemerdekaan. Bahkan di zaman dulu ya, para salaf juga ada seorang, misalkan contohnya Nusaibah bintu Ka'ab. Ini wanita yang luar biasa. Kita susah menemukan seorang wanita seperti beliau. Ketika 4 anaknya ikut perang fisabilillah dan semuanya meninggal di medan perang, seorang ibu bernama Nusaibah binti Ka'ab mengatakan, alhamdulillahi syarrafani biqatlihim. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku dengan terbunuhnya mereka dalam medan perang fisabilillah. Ini ibu yang sangat kuat sekali ya. Dulu ada juga namanya Rafidah al-Aslamiyah yang ikut perang ya. Beliau menggunakan penutup muka, kemudian luar biasa mengalahkan orang-orang kafir, dan saat itu orang-orang mengira dia itu laki-laki. Jangan-jangan laki-laki nih. Ternyata dia perempuan, ikut perang dan bisa membabat orang-orang kafir. Artinya perempuan pun dalam kondisi tertentu, kalau mereka punya keberanian, silahkan ikut perang. Tetapi secara umum perang itu hanya diwajibkan untuk kaum laki-laki, tentunya mereka yang sehat, bukan usia yang masih muda, bukan usia yang masih kecil ya, belum balik. Kemudian juga mereka tidak terkena yang namanya penyakit gila. Maka orang yang berperang fisabilillah, kalau dia gila nggak boleh berangkat. Makanya dari zaman dahulu biasanya seorang sebelum berangkat daftar dulu, kemudian ada tim pengecek. Maaf, Anda usianya masih 14 tahun, Anda belum bisa untuk ikut bersama dengan kami. Atau misalkan maaf, Anda ini sepertinya gila, Anda jangan berangkat perang. Nanti malah orang gila itu malah ngerepotin perang nantinya. Itu ya, demikian untuk latifah. Kemudian terakhir untuk tambih ya. Tambih ini mengingatkan. Ibnu Katsir mengatakan ketika Nabi SAW datang ke Madinah, maka orang-orang Arab itu mereka mengarahkan panah mereka kepada Rasulullah. Artinya semuanya mengarahkan pandangan mereka untuk menghancurkan Islam. Maka Rasulullah diperangi orang-orang Yahudi Madinah, orang-orang munafik itu juga ikut bersama dengan orang-orang Yahudi. Dan ketika Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah pada perang Badar, maka Ibnu Ubay, ini seorang munafik, mengatakan, hada amrun qad tawajjah, ini urusan telah datang. Maka mereka kemudian menampakkan masuk Islam secara zahir ya, padahal hati mereka sebenarnya sangat benci kepada Islam. Maka itu menjadi asbabun nuzul turunnya ayat yang sudah kita kaji di pertemuan yang dulu ya. Wa dhahara amrullah, dan tampaklah urusan Allah, kemenangan Islam. Wahum karihun, dan mereka orang-orang munafik itu karihuna, orang-orang yang benci. Demikian, semoga ini menyemangati kita untuk senantiasa cinta kepada Islam. Sudah hampir 30 menit ya. Kita tutup ya. Nanti sesi tanya jawab akan saya buka setelah nanti saya tutup, kira-kira 5-10 menit kalau ada yang tanya. Dan mari kita alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.